haram hukumnya. Mau tanya tentang bacaan Hasbiyallah la ilaha illallah. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Apakah itu masuk ke bacaan zikir pagi petang? Nah, itu pertama Pak Ustadz. Yang kedua, anak tuh punya keponakan perempuan. Nah, dia itu dipaksa dijodohkan sama ibunya, sama kakak ipar saya itu, dengan laki-laki yang agama dan pendidikannya tuh kurang baik Pak Ustadz. Karena si yang laki-laki itu masih kerabat ibunya gitu Pak Ustadz. Masih kerabat ibunya. Karena si ibu itu pengen anaknya ini, yang perempuan ini nggak jauh dari ibunya. Ya. Mohon Pak Ustadz penjelasannya Pak Ustadz. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, saya tidak tahu jawabannya. Pertanyaan pertama, saya tidak tahu jawabannya. Kita lanjut kepada pertanyaan yang kedua. Soal si anak wanita kemudian dipaksa untuk menikah dengan seorang lelaki. Haram hukumnya. Memaksa seorang anak wanita untuk menikah dengan lelaki yang dia tidak inginkan menjadi suaminya. Jadi orang tua harus sadar sesadar-sadarnya bahwa izin dan ridho anak wanita wajib. Memaksanya untuk harus menikah dengan pilihan orang tuanya haram hukumnya. Ya, memaksanya untuk setuju dengan pilihan orang tuanya haram, kecuali dia setuju tanpa dipaksa. Setuju tanpa dipaksa boleh, namun dipaksa nggak boleh. Dan sekiranya wanita terpaksa, tinggal mengadu kepada KUA. Ketika akan menikahkan, bilang, Pak KUA, saya sebenarnya nggak mau nikah, saya dipaksa oleh orang tua saya. Bilang sama KUA. Dan kalau kita tegas mengatakan kepada KUA, KUA tidak akan mau menikahkan. Karena harus ada ridho. Harus ada ridho. Dan jangan berhenti untuk bersuara jujur. Katakan isi hati dengan akhlakul karimah tanpa harus sungkan dan segan. Sampaikan. Haram orang tua, nggak boleh. Ya, yang mau nikah itu anaknya, bukan orang tuanya. Kenapa harus dipaksa-paksa? Karena yang akan menjalani rumah tangga adalah anak, bukan orang tua. Kenapa harus dipaksa kehendak orang tua, bukan kehendak anak? Ya. Kecuali anak itu diterima, dicari orang tuanya dan anaknya setuju, boleh, silahkan. Ya, maka jangan sama sekali, jangan memaksa anak gadis kita untuk menikah dengan orang yang pilihan kita dan dia tidak setuju dengan pilihan kita itu. Ya, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau seandainya belum terjadi pernikahan, maka harapan saya si anak menyampaikan apa adanya kepada orang tuanya, saya nggak mau, tidak mau. Dan ketika orang tuanya kekeh memaksanya untuk harus dengan pilihannya, sampaikan kepada kepala KUA, saya tidak mau, saya dipaksa oleh orang tua saya. Katakan apa adanya. Dan dengan cara seperti itu, orang tua marah, orang tua kesal, orang tua kemudian merasa kita durhaka. Tidak. Orang tua yang salah dalam bab ini. Orang tua menginginkan keinginan pribadinya yang dipasang kepada anak. Jadi sekali lagi itu tidak boleh. Kalau seandainya Anda yang sedang menyaksikan acara ini, Anda adalah orang tua yang sedang seperti itu, berhentilah dari perbuatan haram ini. Anak gadis Anda adalah anak yang harus Anda sayangi. Dan harus Anda berikan kepadanya pasangan yang dia ridhoi menjadi pasangannya. Bukan yang dipaksa-paksakan. Karena dia akan sulit hidup bersama lelaki yang dia sama sekali tidak bisa hidup dengan lelaki itu. Susah, dipaksakan sulit. Dan dia akan menderita. Sementara Anda ibunya bahagia. Fala haula wala quwata illa billah. Saya punya seorang sahabat yang ibunya dinikahkan dengan seorang lelaki, sengaja dicarikan lelaki kampung yang riwayat hidupnya dari awal lahir sampai mau menikah itu belum pernah keluar kampung. Tujuan utamanya adalah supaya ibu ini nggak lari dari kampung, tetap di rumah bersama orang tuanya. Namun ibu ini sebenarnya ridho, bukan dipaksa. Alhamdulillah dia ridho nih karena laki-laki itu. Namun memang dicari orang yang memang tidak pernah keluar kampung. Tapi begitu si bapak ini tahu bahwa itu alasannya, setelah menikah dia langsung merantau. Subhanallah, Allah berkehendak lain. Jadi tidak bisa. Soal anak merantau, soal anak kemudian ikut suaminya, meninggalkan orang, ini sunatullah di permukaan ini, nggak sih dipaksa-paksakan. Wallahu ta'ala alam. Jadi sayang kepada anak, bukan berarti harus memaksa anak mengikuti kemauan kita. Ya, dan apalagi ini soal perjodohan. Namun suatu hal yang menarik sebenarnya, di zaman kita sekarang, mayoritasnya
bukan anak yang dipaksa oleh orang tua, namun orang tua yang dipaksa oleh anak harus setuju dengan pilihannya. Ini yang terjadi banyak sekarang. Walaupun kita tadi panjang lebar berbicara tentang anak dipaksa oleh orang tua, namun ini kasus yang minim. Minim ada, minim. Akan tetapi yang paling banyak sekarang adalah anak yang memaksa orang tuanya harus setuju dengan pilihannya. Ini pilihan saya papa, ini pilihan saya mama, tolong direstui. Dan ini salah besar. Ini salah besar. Jangan dipaksa. Wallahu a'lam. Nah, syukur Ustaz atas jawabannya dan juga penjelasannya. Baik, selanjutnya kita akan angkat sepertinya kita akan bacakan pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp, dan mungkin ini juga pertanyaan terakhir di kesempatan kita yang berbahagia ini. Mohon maaf, begitu banyak pertanyaan yang masuk tidak bisa kita bacakan semuanya, mungkin di lain kesempatan insyaallah taala. Baik, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana seorang single parent. Ana ingin sekolahkan anak ana di pondok pesantren, tetapi penghasilan ana belum mapan. Sedangkan mantan suami ana pendapatannya 80% dari hasil yang haram. Apakah akan ada dampak buruk nantinya kalau ana meminta bantu kepada mantan suami untuk sekolahkan anak ana di pondok pesantren Ustadz? Dan berdosakah ketika ana menerima uang mantan suami untuk menghidupi anak-anak ana sehari-hari Ustadz? Orang yang hartanya bercampur antara halal dan haram, ketika dia memberi, halal untuk diterima. Orang yang kita tahu hartanya bercampur antara halal dan haram. Tapi kalau hartanya 100% haram, itu yang tidak boleh. Itu pun khilaf para ulama dalam bab itu. Namun kalau hartanya bercampur, seperti yang ditanyakan tadi, hartanya 80% dari hasil yang haram, berarti ada hasil yang halal. Maka ketika dia memberi, halal. Kecuali kita tahu persis yang diberikan kepada kita hasil yang haram pada malam itu. Ketika mantan suami mengatakan, nih uang sekolah anak, saya menang judi tadi malam, misalnya, maka kita tidak terima. Tapi kalau kita tahu dia berjudi, kita juga tahu dia berdagang, lalu dia memberi kita uang, ambil. Tanpa harus kita sungkan-sungkan dan arti kata, ini haram mungkin apa, enggak perlu. Tidak perlu harus didetailkan dan ditanya, tidak perlu ditanya. Nabi dapat hadiah dari orang-orang kufar. Dan orang kufar juga penghasilannya tidak semuanya syar'i. Namun Nabi tidak bertanya, dari hasil haram kah? Dari hasil halal kah? Nabi mendapatkan hadiah dari para raja. Nabi pakai untuk sholat Jumat. Pakaian yang indah, Nabi pakai untuk sholat Jumat. Nabi tidak bertanya, ini dari hasil apa? Dari hasil apa? Dari hasil upeti? Dari hasil yang haram? Tidak. Dan para sahabat berbisnis dengan orang Yahudi. Dan orang Yahudi melakukan transaksi yang haram, transaksi riba. Namun para sahabat tidak bertanya, ini uang apa? Maka ketika anak kita dibayar oleh ayahnya, dengan kondisi keuangan finansial ayahnya seperti tadi, boleh. Boleh, nggak ada masalah. Dan itu adalah kewajiban ayahnya, bukan kewajiban kita. Itu kewajiban mantan suami ibu yang dia adalah ayah daripada anak-anak ini. Walaupun sudah berpisah, dan anak bersama ibunya, tapi nafkahnya tetap wajib di pundak ayahnya. Walaupun anak bersama ibunya. Bukan berarti nafkah adalah di pundak ibu, tidak. Nafkah tetap di pundak ayah. Ini yang harus diketahui oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat yang sudah bercerai antara suami dan istri. Tetap saja anak tidak bisa pernah bercerai. Mantan istri ada, mantan anak tidak ada. Oleh karena itu anak tetaplah anak. Dimanapun dia berada, apakah bersama ayahnya, bersama ibunya, bersama omnya, bersama neneknya, tetap nafkah wajib di atas pundak suami. Maka ketika ibu bertanya tadi, bolehkah anak saya disekolahkan oleh ayahnya? Boleh, kenapa tidak? Bukan sekedar boleh, wajib malah. Bolehkah saya terima uang dari mantan suami saya? Boleh, dengan cara yang tadi boleh. Hartanya telah bercampur antara halal dan haram, maka boleh terima dari mantan suami. Boleh terima, tidak jadi masalah. Ya. Namun hati-hati, dengan cara yang halal, ya, jangan kemudian dia mantan suami kemudian menyerahkan uang, nginap dulu di rumah kita satu malam, katanya untuk anak-anak, padahal ada kita di sana. Iya, dengan anak-anak sebagai ayahnya. Antara kita dengan dia bukan lagi suami istri. Ketika sudah terjadi perceraian antara suami dan istri dan sudah sah terjadi perceraian, maka status seorang wanita dengan mantan suaminya mirip seperti mereka belum menikah sama sekali. Mirip seperti mereka belum pernah menikah sama sekali. Dulu sebelum menikah tidak boleh bersamaan, tidak boleh di dalam rumah bersamaan, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Setelah bercerai, maka hukumnya kembali kepada sedia kala. Kembali seperti sedahulu kala. Maka kita mendengarkan sekarang ini ada orang yang sudah bercerai,
Dengan alasan anak, istrinya nginap di rumah suaminya, mantan suaminya. Dengan alasan anak, suami nginap di rumah mantan istrinya. Ini bisa CLBK, bahaya. Cinta lama bersemi kembali dengan cara yang haram. Dan orang tidak tahu ini ayahnya, ini ibunya. Oleh karena itu, nggak boleh. Ya, kalau ayahnya datang memberikan nafkah kepada anak-anaknya, silakan bawa anak-anaknya nginap di hotel. Nginap di tempat orang tuanya, nginap di tempat neneknya. Atau sang ibu yang meninggal mengosongkan rumah untuk datang ayahnya dan anak-anaknya. Sehingga ibunya pergi ke rumah saudaranya, saudarinya, biarkan ayahnya bersama anak-anak. Tujuan ayah dengan anak tuh karena kita melihat dan mendengar sebagian kaum muslimin tidak. Anak-anak bersama mantan istri, lalu suami datang nginap di rumah itu 3 hari 3 malam. Ini bahaya. Ya, ini berbahaya. Kalau memang tidak kuat bercerai, nikah lagi. Toh rujuk boleh. Ya, kalau memang terjadi penyesalan terhadap pernikahan, dua-duanya menyesal, ternyata anak menderita, karena yang paling sering menderita adalah anak. Kehilangan sosok ayah, kehilangan sosok ibu dan semacamnya, maka nikah lagi, rujuk. Dan itu tidaklah tercela rujuk dalam agama kita. Lakukan akad nikah lagi, dengan saksi-saksi baru, dengan mahar baru, ya, ijab kabul baru, terilah pernikahan. Wallahu ta'ala. Ini dia yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih saudaraku, saudariku, kaum muslimat yang telah bertanya, dan terima kasih juga kepada yang akan bertanya namun tidak jadi karena satu dan lain hal. Terima kasih juga kepada yang menyimak dengan penuh seksama, dan terima kasih kepada semuanya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan bersabar atas seluruh yang ditimpakan Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Kaum muslimin dan muslimat, kita berdoa semoga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah, dan semoga Allah maafkan kita dan ampunkan kita di saat yaumul hisab. Semoga Allah tutup dari kita pintu nerakanya, dan semoga Allah masukkan kita dalam surga. Amin.